Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official, channel pembelajaran matematika dengan misi berbagi kebaikan untuk sesama. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah orang berilmu yang beriman dan orang beriman yang berilmu. Karena ilmu tanpa agama laksana orang buta, dan agama tanpa ilmu seperti orang lumpuh. Al-ilmu bila dinin kal a'ma, wa dinu bila ilmin kal muqad. Selamat mengikuti sajian kami, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa dalam serial pembahasan soal tryout 2 TKA Numerasi Matematika jenjang SMP MTS, memasuki episode yang ke-7 sebagai episode yang terakhir dari serial pembahasan soal tryout 2. Insya Allah ada 4 soal yang akan kita bahas di episode terakhir ini. Yang pertama soal nomor 57. Akbar memiliki 5 nilai hasil ulangan matematika, yaitu 60, 90, 70, A, dan 80 dengan mediannya adalah A. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua pernyataan yang benar. Soal pilihan ganda kompleks tipe MCMA. Kita selidiki untuk masing-masing pernyataan. Data utama, 5 nilai hasil ulangan Akbar yaitu 60, 90, 70, A, dan 80, yang mana A sebagai median. Pernyataan yang pertama, mean atau rataan yang mungkin adalah 75. Kata kuncinya adalah A sebagai median. Median adalah nilai tengah dari data yang terurut, sehingga nilai Akbar jika kita urutkan dari kecil ke besar adalah 60, 70, A, 80, dan 90. Karena A sebagai median, agar dia tidak keluar dari posisi yang ada di tengah, maka nilai A ini minimal 70, maksimal 80. Tidak boleh kurang dari 70 dan tidak boleh lebih dari 80. Ini kata kuncinya yang harus dipegang. Nilai A paling kecil 70, paling besar 80. Di antara 70 dan 80 tentu boleh. Misal 72, 75, 73 boleh. Baik. Kemudian kita cek untuk nilai kemungkinan rataan atau mean adalah 75. Rataan adalah jumlah semua nilai dibagi banyak nilai. Banyak nilai ada 5, kita jumlahkan semuanya, rata-ratanya harus sama dengan 75. Rata-rata kita jumlahkan 60 tambah 70 tambah A tambah 80 ditambah 90 dibagi 5 karena ada 5 kali ulangan. Kemudian mean-nya kita masukkan yaitu 75, kita tulis 75 per 1 menyerupai bentuk pecahan karena ruas kanan juga bentuk pecahan. Bagian pembilang bentuk kanan kita sederhanakan konstantanya menjadi 300, kemudian ditambah variabel A per 5 sama dengan 75 per 1. Persamaan pecahan maka kita kalikan silang. 1 kita kalikan dengan 300 plus A, bawah kali atas, sama dengan 75 kita kalikan 5, atas kali bawah. Ekivalen 1 dikali 300 plus A sama dengan 75 kali 5. Kemudian 1 kita kalikan dengan semua suku yang ada di dalam kurung, tidak mengubah nilai karena pengali 1 adalah tidak mempengaruhi hasil.
75 kali 5 adalah 375. Persamaan linear satu variabel, 300 kita pindah ruas menjadi minus 300. A sama dengan 375 dikurangi 300, A sama dengan 75. Ketika min atau rata-rata 75, kita dapatkan nilai A 75 juga, yang mana A adalah sebagai median. Ketika nilai A 75, artinya bahwa median data adalah 75, yang dia posisinya tidak kurang dari 70 dan tidak lebih dari 80. Berarti memungkinkan untuk nilai min 75 ini karena medianya masih berada di rentang yang dibolehkan, yaitu minimal 70, maksimal 80. Jadi jika median yaitu A sama dengan 75, maka data urut menjadi 75 sebagai median. Berada di tengah-tengah dan nilainya benar. Sehingga min 75 ini tidak merusak urutan dari nilai akbar, yang mana A harus sebagai median. Berarti benar. Lanjut pernyataan yang kedua, modus yang mungkin 80. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Di sini 60 muncul sekali, 70 muncul sekali, 80 muncul sekali, 90 muncul sekali. Agar 80 menjadi modus, harus muncul 80 lagi. Kalau muncul 80 sekali lagi, maka 80 itu artinya menggantikan nilai A. Nah, sehingga urutan barisan bilangannya menjadi 60, 70, 80, 80, 90. Sehingga sekarang 80 muncul 2 kali, yang mengakibatkan 80 menjadi modus. Dan 80 yang merah ini menduduki nilai A yang sebagai median karena tidak melebihi 80 nilai yang sudah ada dan tidak kurang dari 70, maka diperbolehkan. Dengan demikian, modus 80 ini adalah merupakan kemungkinan yang bernilai benar. Yang ketiga, median yang mungkin 70. Baik, kita cek kebenarannya. Median adalah nilai tengah. Nilai tengah dari data 60, 70, A, 80, 90. Median 70 berarti A kita ganti dengan 70. Sehingga data urutnya 60, 70, 70 lagi, 80, 90. Median 70, tadi syaratnya tidak kurang dari 70, tidak lebih dari 80. Diperbolehkan. Sehingga dengan median 70 ini adalah memungkinkan dan bernilai benar, yang artinya modusnya menjadi 70 juga. Pernyataan 3 benar lagi. Terakhir yang keempat, jangkauan 20. Jangkauan adalah selisih nilai data yang tertinggi dikurangi nilai data yang terendah. Tertinggi 90, terendah 60. Kita selisihkan menjadi nilai jangkauan, yaitu 90 dikurangi 60 sama dengan 30. Jangkauan 30, bukan 20. Maka I4 bernilai salah. Yang benar untuk soal ini adalah pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Oke? Lanjut, soal yang kedua, nomor 58. Rasa solidaritas masyarakat kita memang sungguh luar biasa untuk meringankan beban penderitaan saudara kita yang terkena bencana banjir. RW 07 menggalang pengumpulan bantuan berupa beras dari beberapa RT dalam wilayah RW tersebut. Diperoleh data rata-rata beras yang terkumpul dari warga RT 01 adalah
67 kg per warga yang nyumbang. Dan rata-rata beras yang terkumpul dari warga RT 02 adalah 75 kg per warga yang nyumbang. Rata-rata gabungan hasil sumbangan dari kedua RT tersebut 72 kg per warga yang nyumbang, yang merupakan hasil sumbangan dari 96 warga. Dari stimulus tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Soal pilihan ganda kompleks tipe kategori benar salah dengan 3 pernyataan. Kita cek pernyataan yang pertama. Perbandingan warga yang menyumbang dari RT 01 dan RT 02 adalah 3:5. Kita cek kebenarannya. Rataan untuk sumbangan RT 01 per penyumbang adalah 67 kg. RT 02 per penyumbang 75 kg. Rataan gabungan per penyumbang 72 kg dari keseluruhan 96 penyumbang dari kedua warga RT itu, yaitu RT 01 gabung RT 02. Kita misalkan untuk banyak penyumbang dari RT 01M dan RT 02N. Kemudian diketahui rataan gabungan, maka kita gunakan rumus rataan gabungan, yaitu banyak warga penyumbang RT 01M dikalikan rataan sumbangan per orang dari RT 01 ditambah banyak penyumbang RT 02 adalah N dikali rataan sumbangan per warga dari RT 02 adalah R2 dibagi jumlah warga yang nyumbang yaitu M ditambah N. Rataan gabungan sudah tahu 72. Rataan pertama RT 0167, RT 0275, M dan N-nya belum diketahui. Maka untuk 72 kita tulis 72 per 1 supaya berbentuk pecahan menyerupai ruas kanan. M dikali 67 ditambah N dikali 75 per M tambah N. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 1 kita kalikan M dikali 67 adalah 67M ditambah N dikali 75 adalah 75N. Sedangkan 72 kita kalikan M ditambah N. Nah, 72 dikali M tambah N sama dengan 1 dikali dalam kurung 67M ditambah 75N. Atas kali bawah sama dengan bawah kali atas. Kemudian masing-masing kurung kita bongkar. Bilangan di luar kurung kita kalikan dengan semua suku di dalam kurung. 72M ditambah 72N sama dengan 67M ditambah 75N. Karena di sini adalah yang dinyatakan perbandingannya, maka kita pisahkan untuk suku bervariabel M dengan suku bervariabel N dalam dua ruas, yaitu untuk yang bervariabel M kita kumpulkan di ruas kiri, maka positif 67M pindah menjadi negatif 67M, dan yang bervariabel N pindah ke kanan, positif 72N pindah menjadi min 72N. Kita sederhanakan dan kita peroleh 5M sama dengan 3N. Kita bayangkan 5M sama dengan 3N itu adalah 5 dikali M sama dengan 3 dikali N sebagai hasil dari perkalian silang M per N sama dengan titik-titik per titik-titik. Kenapa kita tulis M per N? Supaya kita mendapatkan perbandingan M dibanding N apakah benar 3:5. M per N ini artinya M dibanding N sama dengan titik-titik per titik-titik. Lalu titik-titik ini kita isi agar bisa menghasilkan ketika M dikalikan silang yaitu M kali bawah menghasilkan 5M. Dan N di bawah ini kalikan atas perkalian silang menghasilkan 3N. Maka agar M berpasangan dengan 5 harus ditaruh di bawah, dan N berpasangan dengan 3, maka 3 ditaruh di atas.
menjadi 3/5. M per N sama dengan 3/5 atau bisa kita tulis M banding N sama dengan 3/5. Sesuai pernyataan pertama maka bernilai benar. Lanjut, pernyataan yang kedua. Banyak warga yang nyumbang dari RT 01 adalah 32 orang. Kita gunakan data baru yang kita dapatkan tadi bahwa M dibanding N adalah 3/5. Didukung data sebelumnya, total penyumbang 96 warga RT 01M, RT 02N. Data barunya M banding N 3/5. Kita gunakan konsep perbandingan senilai. Nilai yang ditanya sama dengan perbandingan unsur yang ditanya dibanding unsur yang sudah punya nilai dikalikan nilainya. Unsur yang ditanya adalah warga RT 01 yang bagian dalam perbandingan 3 bagian. Yang sudah diketahui adalah total penyumbang, artinya gabungan dari RT 01 dan RT 02, 3 bagian dan 5 bagian. Kalau digabung berarti dijumlah 3 ditambah 5. Dikalikan nilainya 96. Sehingga M sama dengan 3 sebagai unsur yang ditanyakan yaitu miliknya M. Dibagi 3 tambah 5 karena gabungan sudah diketahui nilainya adalah dari kedua RT yang bagiannya 3 dan 5 dikalikan nilainya 96. Sama dengan 3/8 dikali 96. 96 kita bagi dengan 8 adalah 12. Kalikan 3 hasilnya 36. Jadi M adalah banyak penyumbang dari RT 01, 36 orang. I2 mengatakan 32 orang berarti salah. Lanjut. I3. Selisih warga yang menyumbang dari RT 01 dan RT 02 adalah 24 orang. Kita gunakan data yang sama. Selisih penyumbang RT 01 dan RT 02 berarti bagiannya juga mengambil selisih dari 5 dan 3. Yang sudah punya nilai gabungan berarti jumlah 3 dan 5 yang nilainya 96. Maka dengan cara yang sama kita hitung M dikurangi N itu adalah bagian selisihnya 5 dikurangi 3, besar kurangi kecil. Kemudian dibagi unsur yang sudah tahu adalah gabungan dari kedua RT. 3 tambah 5 dikalikan nilainya 96 juga. Sama dengan 2/8 kali 96. Seperti tadi 96 bagi 8 12 kalikan 2 hasilnya adalah selisih M dan N 24. Selisih penyumbang warga RT 01 dan RT 02 24 orang bernilai benar. Sehingga kunci jawabannya adalah B, SB. Benar, salah, benar. Lanjut. Soal nomor 59. Perhatikan diagram batang berikut. Berupa tabel diagram batang hasil ulangan matematika. Siswa laki dan perempuan. Laki digambarkan dengan diagram batang merah dan perempuan diagram batang hijau. Untuk rentang nilai bulat 60, 70, 80, 90, dan 100 dengan frekuensi masing-masing sudah ditunjukkan oleh diagram batang. Berdasarkan diagram batang di atas, pernyataan yang benar adalah ini soal pilihan ganda biasa tapi rasa pilihan ganda kompleks karena setiap option harus kita analisis benar salahnya sebelum kita mendapatkan jawaban yang benar. Sehingga soal ini tentunya lebih tepat dalam format soal pilihan ganda kompleks. Apakah MCMA atau kategori. Lebih cocoknya MCMA karena ada 4 option. Tapi nggak apa-apa, kita ambil positifnya saja. Justru ini memberikan kita nanti akan kaya pengalaman karena kita menganalisis tidak hanya dari satu masalah, tetapi ada beberapa masalah yang harus kita analisis sampai kita mendapatkan jawaban yang benar.
Kita mulai dari yang pertama. Datanya kita rangkum dulu untuk banyak peserta yang diuji putra adalah, kita lihat, yang 60 ada 3 anak, 70 6 anak, 80 10 anak, dapat nilai 90 4 anak, dapat 102 anak. 3 tambah 6 tambah 10 tambah 4 tambah 2. Ada 25 anak yang ikut ulangan untuk putra atau yang diuji. Kemudian untuk putri, yang hijau 60 ada 1, 70 ada 4, 88 anak, 94 anak, 103 anak. Kita jumlahkan, 1 tambah 4 tambah 8 tambah 4 tambah 3 sama dengan 20 anak. Dari sini kita cek untuk option A, frekuensi relatif murid perempuan yang mendapat nilai 60 adalah 0,5. Inilah alasan kenapa banyak siswa putra dan putri kita data berapa orangnya yang ikut ulangan, karena frekuensi relatif itu perbandingan antara banyak kejadian yang dimaksud dibanding banyak percobaan yang dilakukan. Artinya siswa putri yang dicobai oleh soal ini ada 20 anak. Yang ditanyakan kejadian nyata dari nilai 60 itu berapa orang dibandingkan 20. Kita lihat 60 untuk putri ada 1 orang putri. Maka 1 ini kita banding yang dicobai oleh ulangan adalah 20 orang. Berarti banyak kejadian yang kita maksud ada 1 anak dari yang dikenakan percobaan 20 anak. Maka nilai peluangnya adalah 1/20. Untuk kita nyatakan dalam bentuk desimal, 20 kita jadikan 100, maka kita kalikan 5. Pembilang juga ikut kali 5. 1 kali 5, 5. 5/100 0,05, bukan 0,5. Berarti A bukan jawaban karena salah. Kita lanjut yang B. Frekuensi relatif murid laki-laki yang mendapat nilai 70 adalah 0,3. Dengan cara yang sama seperti ketika kita menguji option A, laki-laki fokus yang dikenai uji coba adalah 25 anak. Yang ditanyakan kejadian nyata nilai 70. 70 laki-laki ada 6 anak dari 20 anak. Frekuensi relatif adalah kejadian yang dimaksud, yaitu nilai 70 ada 6 anak dibagi banyak percobaan, yaitu pada 25 anak. Berarti kita tulis 6/25. 25 kita kalikan 4 menjadi 100. 6 kita kalikan 4 menjadi 24. 24/100 0,24. Tidak sesuai dengan option B, berarti bukan jawaban lagi. Salah. Yang ketiga, frekuensi relatif murid laki-laki dan perempuan yang mendapat nilai 80 sama besar. Untuk option C. Baik, untuk nilai 80, fokus baik laki atau perempuan. Kita mulai dari laki. Laki ada 10 anak dari 25. Maka kita hitung untuk laki berarti 10 dari 25. 10/25. Kita nyatakan bentuk desimal. 25 biar jadi 100 kali 4. 10 kali 4, 40. 40/100 adalah 0,4. Sekarang fokus ke putri yang hijau. Nilai 80 ada 8 anak dari 20 anak. Maka kita tulis untuk frekuensi relatif putri 8/20. 20 agar jadi 100 kali 5. 8 kali 5, 40. Sama 0,4. Maka pernyataan C bahwa frekuensi relatif murid laki-laki dan perempuan yang mendapat nilai 80 adalah sama besar adalah benar. Dengan demikian jawaban ada pada option C. Satu soal lagi, nomor 60. Perhatikan gambar dan ilustrasi berikut. Hum pimpa alehum gambreng. Terdengar teriakan ceria Ani, Bonita, dan Cindy melakukan hum pimpa untuk menentukan siapa yang mendapatkan urutan pertama dalam permainan.
Pada saat sampai kata gambreng, mereka akan menunjukkan telapak atau punggung tangan secara bersamaan. Pemain yang berbeda telapak atau punggung tangan di antara mereka bertiga dinyatakan sebagai pemenang. Pilihlah semua pernyataan berikut yang benar. Soal pilihan ganda kompleks tipe MCMA kita uji satu per satu. Data pentingnya bahwa ketika seorang bermain humpimpa dengan tangan setiap anak satu tangan, tangan itu ketika digunakan humpimpa yang dimunculkan kalau tidak telapak adalah punggung. Telapak punggung ada dua sisi telapak dan sisi punggung. Maka ini bisa kita analogikan dengan keping koin atau mata uang yang bersisi dua muka. Kalau keping koin bersisi dua muka biasanya kita berikan simbol sisi angka adalah A, sisi gambar adalah G, maka untuk tangan ini telapak kita misalkan T dan punggung kita misalkan P. Permainan 3 orang, maka ini identik dengan melambungkan 3 koin. Karena kasusnya sama, koin bersisi 2. Tangan juga bersisi 2. Koin gambar angka, tangan telapak punggung. Maka permainan humpimpa 3 orang sama artinya dengan melambungkan 3 koin bersamaan. Maka banyak anggota ruang sampel, setiap satu koin punya 2 titik sampel. Koin pertama 2, koin kedua 2, koin ketiga 3. Maka aturannya ketika bersama 2 kali 2 kali 2. Demikian juga tangan manusia. Ada 2 sisi. Setiap tangan ada 2 sisi. Ada 2 titik sampel. T dan P. Ada 3 orang yang bermain. Maka anak pertama 2, anak kedua 2, dan anak ketiga juga 2 sisi. 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 adalah 8. Yang itu kalau kita data dengan urut yaitu anggap saja anak pertama Ani, anak kedua Boni, dan anak ketiga Cindy. Maka formasi kemunculan tangan mereka bertiga yang mungkin adalah sebagai berikut. Kita himpun dalam sebuah himpunan ruang sampel S sama dengan T, 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 merah, biru, hitam, artinya T pertama adalah telapak Ani, T kedua telapak Boni, T ketiga telapak Cindy. Kemungkinan kedua TTP artinya Ani memunculkan telapak, Boni memunculkan telapak, Cindy memunculkan punggung. Berikutnya TPT, Ani telapak, Boni punggung, Cindy telapak. Dan seterusnya PTT, PPP, PPT, PTP, TPP. Yang semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 formasi yang mungkin. Setiap formasi adalah 1 titik sampel. Berarti NS banyak anggota ruang sampel ada 8 titik sampel. Dari data ini kita gunakan untuk cek masing-masing pernyataan. Dari pernyataan pertama atau I1, peluang Ani sebagai pemenang adalah 3/8. Kapan Ani sebagai pemenang? Ketika tangannya Ani berbeda dengan 2 temannya. Dia beda sendiri. Maka ada berapa kemungkinan? Kita lihat. Ani sebagai pemenang berarti formasi kejadian K adalah yang pertama, Ani memunculkan punggung, 2 temannya memunculkan telapak. Atau ketika Ani memunculkan telapak, 2 temannya punggung. Maka inilah Ani pemenang. Ada 2 kemungkinan formasi. Sehingga NK atau banyak anggota titik sampel kejadian K adalah 2. Peluang suatu kejadian adalah banyak anggota titik sampel yang dimaksud dibagi banyak anggota ruang sampel. Berarti
Peluang Ani menang dapat kita hitung dengan rumus PK sama dengan NK per NS. Untuk NK-nya adalah 2 dan NS-nya 8. 2 per 8 bila disederhanakan hasilnya 1/4. Tidak sesuai dengan pernyataan nomor 1, maka salah pernyataan nomor 1. Lanjut untuk pernyataan yang kedua, peluang salah satu pemain sebagai pemenang. Salah satu pemain sebagai pemenang artinya boleh Ani yang menang, boleh Boni yang menang, juga boleh Cindy yang menang. Artinya bahwa itu akan terjadi jika tidak kembar ketiganya. Misalkan untuk kejadian tidak ada yang menang adalah ketika ketiganya kembar, yaitu kejadian K adalah TTT atau PPP, ketika anak muncul telapak atau ketika anak muncul punggung, maka tidak ada yang menang. Selain TTT dan PPP, maka pasti ada yang menang. Sehingga salah satu jadi pemenang adalah selain kejadian K, yaitu yang muncul TTT atau PPP. Istilah seperti ini disebut komplement kejadian atau K aksen, yang mana nilai N K aksen, yaitu banyak anggota titik sampel dari K aksen, adalah NS dikurangi NK. NK ada 2, NS ada 8, maka NK aksen sama dengan NS min NK sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Ada 6 titik sampel yang di situ pasti ada pemenang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sesuai. Untuk peluang pasti ada pemenang berarti peluang K aksen. Maka rumusnya PK aksen sama dengan NK aksen per NS, yaitu NK aksen adalah 6, NS-nya tetap 8, 6 per 8. Bila disederhanakan adalah 3/4. Pernyataan yang kedua sesuai berarti benar. Lanjut, pernyataan yang ketiga, peluang ketiga pemain sama posisi tangannya. Sama posisi tangannya ada 2 kemungkinan. Kalau itu kita anggap kejadian K, maka sama tangannya adalah kemungkinan pertama TTT, kemungkinan kedua PPP, telapak semua atau punggung semua. Ada 2 titik sampel kejadian K untuk kasus yang ketiga ini. Maka nilai peluang K adalah NK per NS 2 per 8 atau 1/4. Tidak sesuai dengan pernyataan 3, berarti pernyataan 3 salah. Yang terakhir, pernyataan keempat, peluang ketiga pemain mengeluarkan punggung tangan adalah 1/8. Artinya Ani punggung, Boni punggung, Cindy punggung, maka kejadian K dalam hal ini adalah PPP. Hanya ada 1 formasi, sehingga hanya ada 1 titik sampel untuk kejadian K, sehingga peluangnya adalah NK per NS 1/8. Sesuai dengan pernyataan yang keempat, sehingga bernilai benar. Dengan demikian, pernyataan yang benar dari soal nomor 60 adalah Romawi 2 dan Romawi 4 atau I2 dan I4. Gimana? Bisa dipahami kan? Jadi di sini konsep peluang itu, peluang teoritis itu adalah
eh, banyak anggota titik sampel dari kejadian yang kita maksud atau kita kehendaki dibagi banyak seluruh anggota titik sampel atau banyak anggota ruang sampel. PK sama dengan NK per NS, itu rumus umumnya. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita untuk serial pembahasan soal tryout 2 TKA numerasi matematika jenjang SMP, soal dari produk MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada tim penyusun soal tryout TKA dari MGMP Matematika Kota Semarang, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa memberikan tambahan wawasan, juga pemahaman kepada anak-anak SMP yang sedang persiapan menghadapi TKA yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu referensi yang bermanfaat. Insya Allah berjumpa lagi di pembahasan tryout yang ketiga, tetap di channel yang sama. Sampai berjumpa. Selesai sudah? Alhamdulillah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.